sana pakai imam tetap, walaupun awal ustaz yang isi, ada imam tetap orang tua. Rupanya imam tetap ini hanya yang dianggarkannya dia fasih karena punya guru, punya silsilah dan hafiz Quran, tapi dia tidak punya ilmu fikih. Begitu dia takbir Allahu Akbar, kita di belakang nampak itu bekas sisa-sisa kulit. Ini awal ustaz, awal mufarrokoh. Kalau nampak orang ini berisiko gitu ya. Artinya tinggalkan itu kayak mana ini, akhirnya mufarrokohnya kurang-kuranglah menyamai gerakan imam, tapi tidak ikut imam sebenarnya. Jadi baca surahnya lebih panjang, zikirnya lebih panjang untuk menyelamatkan dari perbedaan pendapat. Kalaulah kita jadi imam sholat, pantasnya kita menjaga dengan penuh kehati-hatian terkait dengan kotoran tubuh ini, karena keselamatan sholat jamaah itu terletak pada imamnya. Syaratnya imam tadi ketika berwudu adalah jangan sampai ada kotoran yang lengket di bawah kukunya. Kalau itu ada, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Kalau sholat dia tidak sah, sedangkan dia jadi imam, maka makmum di belakangnya pun sholatnya menjadi tidak sah. Maka kita harus selektif memilih seorang itu menjadi imam. Jadi minta maaf kalau ada imam tetap di sini ternyata urusan seperti itu. Saya tidak ada niat menyinggung, hanya niat menyampaikan kaji. Kalau ada orang yang ditunjuk menjadi imam, dia pelajarilah bukan sekedar fikih bacaan sholat, tapi dia juga pelajari terkait dengan fikih berurusan dengan wudu. Kenapa? Kalau seandainya itu dianggap tidak sah wudunya, otomatis nanti sholat dia tidak sah. Begitu juga sholat makmum yang mengikutnya tidak sah. Ustaz, kata ibu-ibu, manalah kami tahu imam itu ada kotoran di jarinya atau tidak? Ya namanya kalau nggak tahu nggak apa-apa, maafuan dimaafkan. Kalau kita yang berada di belakang imam itu nampak, nah kita lihat jelas nih, maka wajib buat kita untuk mufarrokoh, tidak mengikut imam karena imamnya tidak sah sholatnya. Kalau kita tidak tahu ya tidak apa-apa, tapi kalau tahu tidak bisa. Dan cuma berpesan siapapun yang menjadi imam harus yakin seyakin-yakinnya bahwa ketika dia berwudu tidak ada yang menghalangi air wudunya sampai ke kulit, baik itu di jari ataupun di kulit yang menghalanginya. Kalau itu ya di bawah kuku, ya di bawah kuku. Kalau di bawah kukunya ada yang menghalanginya, maka wudu imamnya tidak sah. Kalau wudu imamnya tidak sah, maka makmum yang bermakmum dengan imam, maka sholatnya juga tidak sah. Maka butuh selektif, butuh perhatian khusus, butuh kewaraan seorang imam. Ketika dia sudah ditunjuk menjadi imam, dia jaga dirinya dari segala hal yang dapat menyatakan wudunya tidak sah. Kenapa? Karena kesempurnaan dan kesahannya sholat makmum yang mengikutinya berada pada dirinya. Nah ini sekedar ingatan buat kita semua, kotoran kuku ini harus diperhatikan. Jadi kalau makanya kalau orang-orang dulu nyiramnya itu dari sini, betul-betul dilihatnya dulu, baru disiram. Kaki juga sama, betul-betul disiramnya nampaknya, masuklah ke kukunya, baru dianggapnya sempurna. Nah sekali lagi saya katakan, kalau ada yang ditetapkan menjadi imam, dia harus menjaga jangan sampai kotoran kuku menghalangi air wudunya. Ini dijelaskan di dalam kitab Matan Abi Suja. Wa yajibu ghuslu alama 'ala al-yadayn min shi'ri wa sil'atin wa asfa' za'ila wa azafir wa yajibu ma tahta bi wasfi yamna usulil ma'. Wajib membasuh apa yang ada di dua tangan,
termasuk rambut dari tubuh jari yang lebih dari kuku, dan wajib menghilangkan apa yang ada di bawah kuku, termasuk kotoran yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit di bawah kuku. Lalu kemudian batasan jumlah rambut saat mengusap kepala. Ini kan sering kejadian. Bagaimana itu Ustaz? Orang yang berangkat haji, berangkat umroh, ketika tawaf batal wudunya. Maka bingunglah gimana caranya membasuh kepala, dibuka. Lalu dia pakai spray kan, dibuka, tidak bisa. Maka semprotkan aja, singkatnya, semprotkan tangannya, taruhkan di sini. Nah, membasuh kepala dengan tujuan mengusap kepala ada beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak cukup, pendapat yang sahih menganggap cukup, dan itu dianggap mengusap. Jadi mencukupi dengan mengusap. Jadi habis disiram, taruhkan aja ini sudah mencukupi. Nah, itu dianggap sudah mencukupi. Kalau di kita sini gimana keadaannya Ustaz? Kadang-kadang kita datang ke tempat makan. Dengan sekarang di Medan ini banyak kali tempat makan. Kalau nonton awak tinggi, semua tempat adanya. Tak perlu lagi ke beras lagi, di sini sudah ada. Tak perlu lagi sampai ke sana, di sini sudah ada, sudah dekat. Lalu awak datang ke tempat itu, ternyata di tempat itu tempat sholatnya adanya di luar. Ada musola, ada tempat wudhunya. Jadi tempat wudhunya ini tidak tertutup. Kebetulan perempuan kan, ini kalau kaki masih bisa lapsang, tapi kalau kepala nih awak buka, nampak rambut, tak nyaman rasanya. Bagaimana cara mengusap kepala ini gitu ya? Kalau awak ini kan kata ulama fikih, cukup airnya diambil, taruhkan di kepala, taruhkan aja, itu sudah mencukupi. Tapi bukan ada kainnya, ambil, taruhkan, taruh bagian rambut mana, termasukkan dalam jilbab, pegangkan aja gini, tidak perlu harus disapu. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Majmu' Syarah Muhasab. Walau qatarul ma'a ala ra'sihi wa lam yasil awwadu alaihi yadahu al-muntaka wa lam yumarraha alaihi aw wasala ra'sahu pada amasi ajza'u ala sahih. Jika seorang meneteskan air pada kepalanya dan air itu tidak mengalir, diteteskan, kan ambil, taruhkan ini, atau meletakkannya pada tangannya yang dibasahi gitu ya, pada kepala, namun tidak menjalankan tangan itu, taruhnya ini, atau membasuh kepalanya sebagai pengganti mengusap, maka hal itu sudah mencukupi untuk menurut pendapat yang sahih. Kalau membasuh itu begitulah, itu ada air kucuran itu semuanya diginikan, tapi tak diginikannya, turun semuanya, ibarat kita mandi di bawah pancuran. Nah, dulu aja itu siram dengan air, itu sudah mencukupi, tidak perlu dia sapu ini. Nah, wa bihi qala al-aksarun li'annahu fi ma'na al-mas'i. Karena demikianlah yang ditetapkan mayoritas ulama, karena itu sudah dianggap sebagian dari mas'u. Mas'u itu mengusap, menyapu gitu ya. Wa fihi wajhun annahu la yudhi li'annahu la yusar mas'an akahu al-mutawalli wal baghi wal ruyani wasisi wa ghairuhu. Tapi ada juga pendapat lain dalam mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan tidak mencukupi karena tidak disebut sebagai pengusap. Pendapat ini pendapat siapa? Pendapat Syekh Imam Al-Mutawalli, Al-Imam Al-Baghawi, Imam Royani, Imam Sisi dan lain sebagainya gitu ya. Wa naqala Imam Al-Haramain ittafaqu ala ijza'il ghusli li'annahu qala li'annahu fawqa al-mas'i fa jazaa'ul mas'i mabniun ala ijza'il ghusli min tariqil aula. Nah, jadi kata Imam Al-Haramain gitu ya, dan Imam Al-Ghazali dan motif dalam kitab Al-Basit, bahwa kesepakatan para ulama itu sudah mencukupi, dianggap sebagai membasuh kepala. Tapi itu menyalahi yang utama, menyalahi sunnahnya. Sunnahnya itu adalah masul roksi, kan gitu ya, disunahkan
hidupkan aja shower begini aja orang. Sahkah itu menyapu kepalanya? Sah, tapi menyalahi yang utama. Yang utamanya adalah disapu. Ini ada disapunya, cuma diguyurkan aja gitu air. Nah, itu menyalahi yang utama. Wa idza kunna bil mazhab wa idza al-ghusli faqad naqala Imam Haramain wal Ghazali wa bil basit ittafaqa al-mazhab annahu la yustahab wa yukrahu fi wajhani. Ya, dia dianggap tidak dianggap sebagai sunnah, bahkan ada yang menghukumkannya sebagai makruh. Qala Imam Haramain fi nihayah qala al-aksaru wa huwa makruh li'annahu sarafun. Kalau di dalam Imam Al-Haramain dalam kitab Nihayah menyatakan mayoritas ulama menghukumkan itu dianggap makruh karena tergolong berlebih-lebihan. Kalau kita soal wudu nih, mau wudu apa? Repot-repot basuh. Hidupkan aja shower itu atau bila mandi jadi bawa air pancur, dia menjawab ini gak awal sapu-sapu, ini makruh. Kenapa? Karena dianggap berlebih-lebihan dalam berwudu. Li'annahu saraf kalau ghuslatul rabi'ah seperti membasuh yang keempat, yaitu berlebihan. Wa azafat al-mahamil fil lugha wal turjadi fil ta'rif. Walau tusani pendapat yang kedua la yukra, itu tidak makruh.